Oke, Shalom kekasih Tuhan. Sama-sama kita saat ini untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami rindu Tuhan untuk terus belajar, diajar, diperlengkapi oleh firman. Sehingga hati, jiwa, roh, pikiran kami dipenuhi dan dikuasai oleh firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin seperti Kristus terjadi dalam hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ini ditulis oleh Raja Daud. Ada yang memperkirakan bahwa Daud menulis ini adalah ketika dia di dalam gua, dia bersembunyi, dia sedang dikejar-kejar. Tapi di dalam kesesakan yang sedemikian rupa, di dalam penderitaan yang secara manusia sangat berat, karena ancamannya adalah nyawa. Tapi Daud berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Daud itu menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan yang aman. Nah, di sini Daud berkata bahwa dekat dengan Tuhan saja aku tenang. Dekat dengan Allah saja aku tenang. Kenapa Daud merasa tenang dekat Tuhan? Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara merasa tenang ketika saudara dekat dengan Tuhan? Atau pertanyaan adalah, apakah saudara dekat dengan Tuhan? Nah, di dalam banyak mazmur-mazmur yang lain, Tuhan juga menyebut Daud itu sebagai sahabatnya. Bahkan menjadi tolak ukur seseorang yang dekat dengan Tuhan itu selalu dibandingkan dengan Daud. Raja-raja Israel berikutnya selalu dibandingkan dengan Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi, saudaraku yang terkasih, kehidupan Raja Daud yang dia bangun bahkan sejak dari masa kecilnya, ketika dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, Daud selalu membangun sebuah relasi, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Dengan bermodalkan kecapi, di padang rumput, di padang gurun, ketika dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, apa yang dia lakukan? Di sana dia mencari Tuhan. Dia menaikkan syukurnya, dia bermazmur kepada Tuhan. Dia naikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Nah, jadi memang dari masa mudanya, dari masa kecilnya, bahkan Daud ini memang sudah selalu membangun sebuah kedekatan, sebuah hubungan, sebuah keintiman dengan Tuhan. Sehingga Tuhan juga begitu sangat dekat dengan Daud. Kalau saudara rindu, Tuhan dekat dengan saudara. Tuhan dekat dengan saya. Saya harus punya inisiatif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan dekat dengan orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kadang kita merasa Tuhan itu jauh. Sebenarnya masalahnya kita yang menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang jauh dari kita. Tapi kita yang sudah mulai mundur jauh dari Tuhan. Sehingga kita merasakan bahwa Allah itu jauh, Tuhan itu jauh. Kita nggak merasakan perlindungan Tuhan, kita nggak merasakan pertolongan Tuhan. Kenapa? Masalahnya sebenarnya bukan pada Tuhannya, tapi pada kita. Kita yang menjauh dari Tuhan, sehingga kita merasakan sepertinya Tuhan itu jauh. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau engkau rindu Tuhan dekat denganmu, Tuhan dekat dengan saya, ayo kita dekat dengan Tuhan.
Karena Tuhan akan mendekat kepada orang yang orang tersebut mendekat kepada Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan merasakan Tuhan itu sepertinya jauh. Tapi sekali lagi masalahnya bukan di Tuhannya yang jauh, kitanya yang menjauh. Tuhan sebenarnya selalu dekat dengan kita. Nah, pastikan kita terus mendekat dengan Tuhan. Makanya di sini Daud berkata, ya, dalam ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini sebuah pengalaman hidup yang dimiliki oleh Raja Daud. Karena ketika dia menulis ini, dia mengalami, dia tenang dekat dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kejaran dari Saul, bahkan di tengah-tengah anaknya yang mengkudeta dia, Absalom, apakah dia membalas semua itu? Tidak. Dia tidak membalas membunuh Saul. Dia tidak membalas membunuh anaknya Absalom ketika mereka mengkudeta dan berusaha untuk membunuh Daud. Tidak. Yang dia lakukan adalah dia berlari kepada Tuhan. Dia datang mendekat kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia menulis seperti Mazmur dalam Mazmur 62 ayat yang kedua ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Jadi saudaraku, percayalah sungguh-sungguh, ya, daripada Tuhan akan datang keselamatan kita. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, sekalipun situasi dan kondisi berubah-ubah, sekalipun sepertinya tidak ada pengharapan, percayailah, pada Tuhan ada keselamatan kita. Bahkan dalam ayatnya yang ketiga, Daud berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dialah. Siapakah gunung batu? Siapakah perlindungan bagi saya dan saudara? Siapakah kota benteng kita? Di tempat mana kita bisa merasa aman? Apakah ketika kita punya uang, kita merasa tenang? Atau apakah ketika keluarga kita baik-baik saja, kita merasa damai? Kalau Daud tidak. Dia berkata, hanya dialah. Dia di sini D-nya besar menunjukkan kepada Allah. Jadi Daud berkata bahwa hanya di dalam Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi saudaraku yang terkasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam sepanjang tahun ini. Tapi satu hal, ayo kita belajar kepada Daud. Saya sangat meyakini bahwa tahun-tahun hidup kita, hari, minggu, bulan-bulan di dalam tahun ini, saya sangat percaya berada di dalam kendali Tuhan. Karena itu, ayo terus mendekat kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang terpenting buat saya dan saudara. Keterhubungan dengan Tuhan itu menjadi pondasi yang membuat kita akan berdiri kokoh di tengah-tengah badai. Jadi pastikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap hari kita terus terhubung dengan Tuhan. Ya, kita terus mendekat kepada Tuhan. Dan kita akan mendapatkan keselamatan, ketenangan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Saya sangat meyakini tahun ini menjadi tahun kemenangan karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini Tuhan, kami mau terus belajar, diajar, diperlengkapi oleh firman. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu membuat kami lebih bijaksana, lebih berwibawa, lebih berotoritas, lebih berhikmat. Karena ada firman di dalam hati, jiwa, roh, pikiran kami. Tuntun kami Roh Kudus. Sepanjang tahun ini, hidup kami, hidup sejalan dengan Tuhan. Dan semakin hari, hidup kami semakin seperti Kristus. Di dalam nama Yesus terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih, mulai hari ini, ayo kita mulai untuk terus mendekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, cari Tuhan. Andalkan Tuhan.
dari Tuhan akan datang keselamatan kita. Di dalam Tuhan kita tidak akan goyah. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali. God bless you.